Pasti kemunculan Purbaya itu memberikan harapan bagi Gen Z, anak muda. Prabowo itu sosok yang inspiring bagi anak muda, harus dipahami. Pejuang, semangat, fighting spirit tinggi. Lagi di hampir setahun ya pemerintahannya Pak Prabowo, kita melihat juga sudah mulai banyak gebrakan-gebrakan nih. Kalau Prof menilai seperti apa nih Prof? Kita beralih nih ke sekarang pemerintahannya Pak Prabowo. Dengan kehadiran Purbaya Yudisadewa yang saya ogah bayarin bus dengan APBN. Wah, langsung. Apa itu family office? Saya belum tahu. Satu hal yang pasti gini ya, Prabowo itu sosok yang inspiring bagi anak muda, harus dipahami. Pejuang, semangat, fighting spirit tinggi. 4 kali baru jadi presiden. Nggak putus asa. Luar biasa kan gigihnya. Itu perlu dicontoh anak muda itu. Kegigihan yang nggak pernah mundur. Betul. Nah, tapi perlu diingat. Perjuangan dia itu justru mulai ketika dia terpilih. Bukan sebelumnya. Justru benarkah dia presiden yang baik? Bahwa dia semangat tinggi ingin jadi presiden? Iya, diakui. Berjuang untuk presiden? Iya, diakui. Tapi betulkah dia menjadi presiden sesuai yang diharapkan rakyat? Justru setelah dia jadi presiden itu. Ya, dan ini baru setahun ya. Sehingga kita belum bisa melihat. Tapi setidaknya saya khawatir. Dan jangan sampai terjadi. Pak Prabowo itu anti klimaks, setelah jadi turun. Jangan sampai gitu. Karena ini belum setahun ya Prof. Tapi sudah ada potensi mengarah ke sana, ke kesuksesan? Belum, tergantung gimana melihatnya. Tapi kembali pada misalnya gini, kayak Purbaya yang Anda tanyakan tadi, hemat saya satu, yang pasti kemunculan Purbaya itu memberikan harapan bagi Gen Z, anak muda. Karena apa? Masyarakat yang cari kerjaan susah, politik juga nggak jelas, gitu. Medsos berisik terus. Anak-anak kuliah juga nggak pasti masa depannya, nggak punya ordal. Ini kan serba gamang. Dalam situasi seperti itu, kalau ada menteri memberikan harapan, pasti disambut. Dan itu langsung disambut. Nah, salah satunya Purbaya. Satu hari dilantik jadi menteri, langsung jadi media darling. Purbaya pernah ada satu kalimat yang suka disampaikan sama anak saya terhadap Purbaya. Ketika Purbaya ngomong gini, ayo kita bangun Indonesia, kita kaya bersama-sama. Ayo Gen Z, ayo kita kaya bersama-sama. Itu membekas loh dalam hati Gen Z, Pak. Tapi jangan lupa ya, dan saya sampaikan tadi, rakyat kita tuh pemuja pemimpin. Betul. Jadi kalau nanti mengecewakan, dia akan dicaci maki tuh Purbaya. Betul. Ingat nggak ketika awal mula Jokowi naik? Kayak apa? Jokowi adalah kita adalah Jokowi. Karena datang dari rakyat kecil. Itu dipuja-puja menjadi representasi simbol dari rakyat jelata. Tapi ketika di atas lupa rakyat, dicaci maki. Saya khawatir Purbaya juga begitu. Berarti tantangannya apa nih Prof? Jangan harapan perlu, tapi dijaga integritasnya. Dan ngasih harapan jangan muluk-muluk yang kira-kira nggak bisa direalisir. Seperti dulu SMK ternyata nggak terwujud. Kemudian berapa juta lapangan kerja, berapa banyak investor di IKN, nyatanya tidak. Itu kan dicatat. Di era digital, omongan-omongan seperti itu ada jejak digitalnya. Obrolan kita dengan teman-teman di kampus, anak-anak muda kampus itu, mereka seperti kehilangan harapan. Contoh, mereka sangat bangga ketika pencetus Gojek kayak Nadiem Makarim itu menjadi menteri. Ini baru nih anak muda masa depan Indonesia. Tapi ternyata begitu masuk birokrasi, kita nggak tahu bagaimana ceritanya, dan dinyatakan bersalah karena ikut melakukan dugaan korupsi. Dan ketika situasi itu mereka jadi, ada nggak sih orang yang bisa kita pegang? Dulu kita punya Kang Emil yang followernya udah jutaan, dianggap representasi anak muda yang berprestasi juga. Tapi ternyata ujungnya dicaci karena Lisa setitik gitu kan, rusak deh semuanya. Nah, akhirnya muncullah seorang Purbaya sehingga dianggap
jadi menteri, jadi pejabat kayak Purbaya aja dah. Kalau tidak bisa memberi harapan, memberi hiburan aja buat kita. Ya tapi Apakah hiburan saja cukup, Prof? tapi gini saya ingatkan, berulang-ulang kita itu karena rindu pada tokoh. Ini kan persis orang nonton film India. Rakyat India itu kalau nonton film favoritnya bisa 5 kali nonton. Berkali-kali ya? Berkali-kali. Karena di luar gedung dia sengsara. Pas masuk gedung, itu kesengsaraan terjadi. Seperti ada di dunia lain. Kemudian ada tokoh yang dipuja-puja jadi penyelamat. Pas keluar tokohnya itu tepuk tangan. Iya. Nah kita sama gitu. Jadi kita berharap misalnya menteri siapapun, Purbaya atau siapa, kita seneng ada harapan. Tapi hendaknya terkontrol. Jangan sampai nanti anti klimaks. Ya. Karena udah keseringan bangsa ini anti klimaks dikecewakan oleh tokoh yang tadinya dipuja-puja, dikagumi. Mengapa? Karena sistem belum berjalan. Yang menonjol itu orang data sistem. Ya. Mestinya sistem yang dominan, orang itu menyangga sistem. Selama masih begini, masih politik, polarisasi, pribadi yang menonjol bukan sistem, akan nanti berulang. Orang muja-muja mengharapkan tokoh tapi ujungnya kecewa. Tapi Prof, kapan itu berakhir? Kalau sistem politik kita masih modelnya kayak begini. Ya ini harus diperbaiki bersama-sama. Kalau Anda tanya secara kelembagaan, aktor utamanya kalau ingin baik dan kalau ingin rusak, partai politik. Yes, itu benar. Karena semua organ di negeri ini dari partai politik asalnya. Yang menentukan orang DPR partai politik, yang mengendorsement presiden, menteri partai politik, lembaga-lembaga partai politik. Iya. Bahkan komisaris sama direksi juga partai politik. Gitu. Oke, jadi semuanya harus dari akarnya. Masih ada harapan nggak nih kita dengan partai politik yang sekarang, Prof? Kalau harapan kan nggak ada larangan. Hope is free. Kan gratis Anda berharap. Tapi jangan berlebihan, samping harapan. Kalau kita punya kritik sampaikan aja, tapi dengan etis, dengan caci maki. Ya yang objektif kalau bisa. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya, ada pertanyaan terakhir dari Ayah ya. Ayah. Kamu mesti ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan boleh. pamungkas ini dari saya dulu. Ini sebagai ketua Dewan Pers saja. Ya. Udah setahun pemerintahan Pak Prabowo, kemudian ada media massa mengalami goncangan situasi, banyak yang di PHK juga, kita mengalami disrupsi, dan kita berjuang sendiri untuk bertahan di tengah arus informasi yang udah begitu banyak, tekanan dari platform global yang menguasai kita, bahkan kita punya media online pun diatur algoritmanya segala macam. Nah, apa yang saran Prof terhadap kita nih media massa, termasuk juga buat pemerintah, karena media massa adalah pilar keempat, dan ketika bangsa ini mengalami masalah, pasti media massa yang berada di depan. Demo yang kemarin itu, Prof, pembakaran segala macam, pemerintah kan tidak berdaya dengan media sosial. Iya, iya. Tapi bahkan sempat terjadi pemberhentian sementara iya, ya. karena semua orang live. Tapi media massa tidak melakukan itu. Justru dia menutup pintu untuk meng-capture pembakaran, penjarahan. Karena kita tahu impact-nya akan luar biasa. Dan hanya kita yang bisa melakukan itu. Hanya kita yang bisa ditelepon, hanya kita yang bisa diajak nego. Media sosial apakah bisa dinego? Tidak bisa. Apa yang bisa Saya sebagai Dewan Pers, saya ingin gini, pemerintah itu bersahabat, menghargai dan berkawan baik dengan pers untuk bersama-sama. Mari bangun bangsa ini. Kita tidak ingin setiap terjadi perubahan orde itu dengan marah-marah, dengan gerakan sosial selalu. Dan kalau bisa ke depan jangan dong. Tapi apa, mari kita terbuka, berpikir konstruktif, kritis, melibatkan masyarakat. Karena pemimpin yang kuat, ibarat pohon, itu harus berakar. Tanpa akar mudah roboh. Akarnya apa? Memahami budaya bangsa, suara rakyat. Itu akarnya. Dan keduanya, dia harus berakar punya tekad, ketulusan, pengetahuan yang ada dalam diri. Jadi kalau dia tidak punya akar, yaitu pemahaman, ketulusan, kecintaan pada rakyat, dan dia tidak memahami rakyatnya, dan dia juga tidak berakar di hati rakyat, pemimpin itu ibarat pohon mudah tumbang. Oleh karena itu saya ingin bahwa Prabowo ini
lebih membuka komunikasi dengan wartawan. Karena wartawan itu kan niatnya baik. Dia itu pembangun peradaban bangsa. Ya. Wartawan itu menyuarakan apa yang ada dalam masyarakat agar pemerintah tahu. Juga menyampaikan kebijakan pemerintah agar masyarakat tahu. Jadi di situ posisi Dewan Pers. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak ingin mesti setiap perubahan generasi korbannya banyak. Betul. Apa tidak bisa sih? Apalagi kok yang kita cukup ekstrim itu ya, Prof. Iya. Ya? Baik. Ini menarik sekali ya, Mas Gaby. Tapi saya sebagai pertanyaan terakhir dari saya, saya sebagai Gen Z ya, Prof. Ya, dan juga wartawan istana ini menilai kalau Prof di tengah arus informasi yang cukup kencang di media sosial, terutama ya, yang sangat mudah diakses, yang juga berjibun banyak sekali di sana. Banyak yang menarik, tapi banyak yang tidak benar gitu ya. Kalau dari pandangan Prof sebagai Ketua Dewan Pers, bagaimana sih masyarakat ini bisa menilai, oke, ini adalah berita yang menarik, ini adalah berita dengan fakta yang benar gitu ya. Dulu waktu saya jadi wartawan mahasiswa, orang-orang yang menjadi stimulan, role model yang saya kenal tuh ada Muchtar Lubis, ada Hamka, ada Ashabah Fakih, Mahbub Junaidi, Subah Asa, Gunan Muhammad, Yakub Utama. Itu orang-orang yang dia bukan sekedar tukang berita, tapi dia budayawan, dia pemikir. Nah sekarang wartawan ini saya tidak tahu ya. Dulu saya cari berita itu naik turun bus kota, sekarang kan tinggal buka IA ya ada beritanya. Buka YouTube, Google semuanya ada. Iya, dan tidak ada mentor, tempat untuk diskusi, referensi. Kalau itu terjadi, itu ada kemajuan, betapa mudahnya cari info. Tapi yang saya ragu, ada nggak satu kepribadian, role model, integritas bahwa wartawan itu adalah pejuang kebudayaan. Benar-benar. Bukan sekedar profesi buat berita. Pencari informasi. Tukang tulis. Bukan pengrajin artikel. Saya tidak tahu, saya tidak menghakimi. Tapi saya tidak tahu. Dulu ketika saya wartawan itu yang saya rasakan. Tapi itu mungkin sudah mengalami degradasi. Karena begitu dia tidak melakukan peliputan, tidak membaca fenomena, tidak membaca buku, literasi, maka apa yang ditulis itu menjadi sangat dangkal. Ketika itu menjadi dangkal, maka publik pun tidak mendapatkan asupan yang benar. Tapi situasinya justru yang dangkal itu yang menarik oleh beberapa netizen. Akhirnya ternyata dangkal pun disukai, ya udah dangkal aja terus. Dangkal more view, fakta ya sedikit. Karena biasanya lebih in-depth, lebih boring. Tapi akhirnya jadi masalah ya Mas Gaby. Contohnya nih Prof, Perubahayan yang menolak membiayai family office dari Luhut Panjaitan soal pakai APBN. Kalau di media sosial dibuat JJ, Perubahayan cowboy gitu, tapi kalau kita dalami lagi family office ini mungkin ada baiknya untuk this nation gitu. Nah itu yang melihat bagaimana akhirnya masyarakat ini memahami ini berita menarik, tapi sisi lain ada fakta yang Gen Z dan masyarakat itu memorinya pendek-pendek. Jadi ganti. Bukan lagi semusim, tapi pendek sekali. Seperti isu Purbaya itu ganti-ganti tema, itu kan pendek. Tapi betulkah wartawan itu membaca buku teori ekonomi? Misalnya teori-teori kapitalisme, sosialisme, kemudian post capitalism and socialism, kemudian teori-teori besar dunia. Sekarang ada neoliberalisme, saya ragu mereka nggak baca. Padahal untuk memahami itu, ya saya ngomong gini karena dulu ketika saya wartawan, saya baca buku-buku berat. Kita udah pusing sama algoritma, Prof. Jadi ini jujur aja ya. Di tengah kompetisi arus algoritma, Prof. Karena di balik teori besar, di balik perubahan itu kan ada pikiran besar di baliknya. Pikiran besar itu yang perlu dipahami. Tapi sekarang yang penting kan news sesaat aja. Ya nggak apa-apa, itu yang terjadi. Tapi kalau ingin memahami ekonomi Indonesia, Purbaya dan sebagainya, itu kan pohon-pohon besar pemikir ekonomi, teori-teori ekonomi yang tumbuh di Indonesia itu apa saja. Itu yang perlu dipelajari oleh wartawan. Prof, memang agak kurang adil nih.
pers itu kan itu pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, pers. Tapi yang 3 ini dibiayai negara. Yang 1 dibiarkan aja dan disuruh independen. Ada yang kelima sekarang pilar demokrasi, medsos. Medsos. Ada yang ke-6, Prof. Apa itu? Gojek. Itu partai Gojek itu. Itu partai baru itu. Kalau ada istilah parcok, ini ada parcek. Partai ojek. Iya. Oke. Prof, terima kasih banyak ya. Menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya, Mas ya. Kayaknya kita mesti bikin series nih ya. 3 atau 6 bulan sekali kita undang lagi. Untuk ya, Prof. membaca fenomena yang ada di masyarakat. Dengan senang hati. Termasuk posisi media ntar udah ada di mana nih. Setuju. Gitu. Jangan sampai udah nggak ada. Kalau kita nggak ada kan Dewan Pers nggak ada. Iya, gitu. Jangan dong. Dan juga kesejahteraan pers ya, Prof. Nanti kita akan bahas. Itu yang penting. Ini aduh beban nih saya. Oke, Prof, terima kasih banyak. Makasih, Prof. Makasih. Kamu yang tutup lah. Tadi Terima saya kasih buka. teman-teman. Semoga podcast kali ini bisa bikin terang kita semua ya soal bagaimana dinamika yang terjadi di Indonesia khususnya di media massa dan juga media sosial. Sudah ditemani oleh Prof. Komarudin. Oke. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.